Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah Ibu sekalian, Masya Allah, pertama kali saya ke Sedimpuan ini, ya. Dan menurut mertua saya asalnya dari dekat-dekat Sedimpuan sini, ya, Ciregar, tapi istri saya orang Siantar gitu. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita hidup di dunia, ibu-ibu, tidak akan pernah lama. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah bahwa kita akan meninggal dunia. Yang tentunya setelah meninggal dunia kita ingin masuk ke surga. Tapi ibu-ibu, ya, untuk masuk ke dalam surga tidak mudah, membutuhkan apa? Perjuangan. Saya lihat tampaknya ini yang ada di depan saya ini sudah rata-rata sudah jadi ibu rumah tangga semua tampaknya ini, Bu, ya. Maka tentu ibu-ibu, ya, bagaimana bisa meraih surga, ya, dengan menjadi ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu kalau sudah jadi ibu rumah tangga, tugasnya tentu berbeda. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda begini: "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu melakukan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian apa? Menjaga kemaluannya. Kemudian apa? Yaitu menaati suaminya. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, silakan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Ya. Ini tampaknya ibu-ibu kesini aja, Bu. Ini masih kosong nih. Silakan. Kurang. Baik, saya berharap ibu-ibu mendengarkan penjelasannya dengan baik-baik, Bu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu melaksanakan salat 5 waktu, wa shaumat syahraha, dan ia berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Ibu-ibu sholat 5 waktu kan, Bu? Alhamdulillah. Kemarin puasa Ramadan nggak, Bu? Puasa. Ibu-ibu menjaga kemaluan? Oh, jelas. Tinggal satu lagi, Bu. Apa, Bu? Menaati suami. Ya. Mungkin ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu tantangan yang terbesar kayaknya yang keempat, Ibu. Sholat 5 waktu, alhamdulillah, Ustaz. Ya. Terus puasa Ramadan, alhamdulillah. Menjaga kemaluan, alhamdulillah. Tantangan terberat ibu-ibu adalah yang terakhir. Apa itu? Menaati suami. Mungkin ketika ibu cinta sama suami, Bu, ya, begitu mudahnya ibu menaati suami, ya nggak, Bu?
Iya. Suaminya bilang, "Mah, ambilin kopi dong, bikinin." "Iya sayang." Wah, bikinin sama ibu dengan mudahnya. Kenapa? Ibu lagi senang sama suami. Tapi kalau ibu lagi sebel sama suami gimana? Kalau ibu lagi marah sama suami, kalau suami minta dibikinin kopi, kira-kira ibu bilangnya gimana? Bikin aja sendiri suami. Hati-hati bu, ya. Padahal kalau ibu-ibu coba sedikit berpikir, menaati suami di saat kesal itu lebih besar pahalanya loh bu. Karena kata para ulama, ya apa kata para ulama? Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya suatu perbuatan. Semakin berat, semakin besar pahala. Semakin kurang berat, ya semakin ringan juga pahalanya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dalam kesempatan ibu ini bu ya, saya ingin ya menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan sebagai ibu rumah tangga. Ya. Emang ya yang namanya wanita itu makhluk ajaib, Bu. Kenapa, Bu, saya katakan begitu? Wanita itu ketika masih kecil itu penyebab orang tuanya masuk surga. Nabi mengatakan, siapa yang diberikan oleh Allah rezeki anak wanita 2 orang, lalu ia mengurusnya sampai ia menikah, maka ia akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Itu masih kecil tuh bu. Wanita ketika sudah menikah, itu mengantar suaminya menjadi orang terbaik. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang terbaik untuk istriku, kata Rasulullah SAW. Ternyata wanita setelah menikah mengantar suaminya untuk menjadi orang yang terbaik. Ketika jadi ibu, betapa besar haknya seorang ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali aku man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Kata Rasulullah apa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Rasulullah menyebutkan ibu berapa kali, Bu? 3, bapak cuma 1. Ternyata ketika ia sudah menjadi seorang ibu, haknya besar sekali. Makanya saya katakan wanita itu makhluk luar biasa. Ya, tapi sayang Bu, wanita itu banyak jadi penduduk neraka. Ya. Pernah nggak dengar hadisnya Bu? Iya. Nabi mengatakan uritun nar. Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kafir kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun. Ya apabila seorang suami sudah banyak berbuat kebaikan, kata Rasulullah. Gara-gara satu kesalahan sama istrinya, langsung lupa semua kebaikan suaminya. Ya. Nah ini berarti Bu, ibu-ibu suka gitu nggak sama suami Bu? Jangan. Ya kalau suami pernah berbuat salah kepada ibu, ya lumrah aja, kan bukan nabi Bu. Ya, yang namanya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya apa? Ya, kepleset juga kan Bu ya. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Ada nggak? Nggak ada. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu apa? Pasti banyak salahnya. Ya, maka itu lumrah Ibu. Lalu apa tips menjadi seorang istri supaya menjadi ia bidadari surga? Ibu mau nggak jadi bidadari surga Bu? Oh pasti ya. Apa tipsnya? Yang pertama,
sabar. Seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga sama saja, butuh kepada kesabaran. Sabar buat apa? Sabar buat bakti sama suami. Sabar menghadapi kekurangan suami. Sabar menghadapi hal-hal yang terkadang membuat hati kita kesal, nggak suka gitu. Sabar. Karena memang kita hidup di dunia ini memang darul ibtila, Bu. Ya, dunia itu adalah negerinya ujian, tempatnya ujian. Kita hidup di dunia harus sabar. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata begini, Bu. As-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan. Kesabaran ya di dalam keimanan seperti kepala untuk badan. Sebagaimana kepala tidak bisa hidup, sebagaimana badan tanpa kepala tidak akan hidup, iman pun tanpa kesabaran tidak akan apa? Hidup. Ya. Buat sholat butuh sabar nggak, Bu? Harus sabar, Bu, untuk menegakkan sholat. Apalagi ibu-ibu kan punya anak. Banyak diantara ibu-ibu maaf aja, Bu. Ya karena sibuk dengan anaknya akhirnya mengakhirkan waktu sholat. Coba deh gimana caranya ibu bersabar untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, sabar gitu, Bu. Bersabar untuk senantiasa apa? Ya, berbakti kepada suami, karena kan kata Rasulullah, Bu, suami itu adalah surga dan neraka istri. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan, Bu, ya. Dan At-Tabrani juga, bahwa Nabi SAW bersabda begini, Bu, bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan Rasulullah bersabda kepada dia, adatu zaujin anti, kamu punya suami enggak? Punya, ya Rasulullah. Kaifa anti min? Gimana sikap kamu kepada suamimu? Kata si istri ini, la alujuh dan illa ma'ajistu ya Rasulullah. Aku berusaha terus ya Rasulullah supaya aku berbakti kepada suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Bu, unduri aina anti. Fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Bu. Jadi neraka ibu ada di suami. Dan surga ibu ada di suami. Ibu pilih yang mana? Oh baik, kalau ibu ingin suami ibu menjadi surga ibu, berarti sikap ibu harus gimana? Sabar ngadepi dia, Bu. Iya. Karena terkadang ibu-ibu, maaf Bu ya, seorang istri, ya, terkadang merasa dirinya lebih pintar dari suami. Udah lama ngaji tuh si istri itu, belajar bahasa Arab, belajar ini, belajar itu, sementara suaminya masih awam juga. Akhirnya apa? Karena dia merasa dirinya udah lebih pintar dari suaminya, dia pandang dengan pandangan remeh, Bu. Ya, itu banyak terjadi loh, Bu. Maka ini tidak dibenarkan, Ibu. Maka Ibu sabarlah untuk bagaimana supaya ibu dengan suami ibu bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu, tips yang kedua, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengantarkan ke surga. Yaitu ibu-ibu sangat membutuhkan yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Mengharapkan keridhaan Allah. Harus ibu dalam setiap perbuatan ibu usahakan ibu-ibu mengharapkan keridhaan Allah. Ibu-ibu masak mengharapkan ridho Allah. Masak buat siapa? Buat suami lah, buat anak lah. Itu jadi pahala nggak, Bu? Pahala. Ibu-ibu nyuapin anak, mengharapkan pahala, jadi ibadah, masya Allah. Demikian pula ibu dalam aktivitas ibu, ibu nyuci piring, ibu bersih-bersih rumah,
Itu pahala semuanya, Bu. Makanya ibu jangan kira ya ibu-ibu itu enggak apa namanya. Oh, terkadang kan ada ibu-ibu bilang begini Bu ke saya, Bu. Ustadz, saya gimana Ustadz ya? Saya kok susah banget sekarang setelah ya jadi ibu rumah tangga ini. Susah kenapa, Bu? Dulu saya masih gadis, saya rajin puasa sunnah Ustadz. Sekarang susah. Saya dulu ya rajin yang namanya zikir pagi dan petang. Sekarang kok susah? Emang susahnya kenapa? Ya gimana lah ya Ustadz ya, saya kan kalau lagi zikir dipanggil suami lah, masalah anak lah dan yang lainnya lah. Oh gitu. Terus gimana dong Bu? Terus gimana dong Ustadz caranya supaya saya bisa menjaga itu? Saya bilang ke dia, Bu, menurut ibu melayani suami hukumnya wajib apa sunnah? Menurut ibu mendidik anak wajib apa sunnah? Wajib. Kalau zikir pagi dan petang sunnah apa wajib? Terus ibu mau ngejar yang sunnah ninggalin yang wajib? Ibunya bengong. Iya Bu, iya. Jadi kita itu dalam beramal harus lihat ini sunnah apa wajib. Jangan sampai ibu mau ngejar yang sunnah, akhirnya apa? Itu Bu. Makanya kan di zaman Nabi SAW Bu ya, ada seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ini aneh ya Rasulullah. Kenapa? Kalau saya sholat malam saya dipukul. Kalau saya puasa dilarang. Gimana coba ya Rasulullah? Dipanggil suami. Kenapa kamu? Ya Rasulullah, istri saya ini kalau sholat malam panjang banget. Sementara saya masih muda. Istri saya kalau puasa, saya masih kuat syahwatnya ya Rasulullah. Terus gimana lagi? Maka Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan jangan ia sholat tahajud kecuali dengan izin suami. Tuh. Jadi suami dahuluin dulu tuh. Ya. Nah ini makanya seorang ibu yang faqih, yang pintar, yang paham, tahu. Oh ini lebih besar pahalanya nih daripada yang ini. Makanya ibu usahakan ya setiap perbuatan ibu ikhlaslah mengharapkan wajah Allah. Supaya apa? Supaya bernilai pahala. Ya, ketika bernilai pahala itulah insya Allah. Kalau kita pikir-pikir sebetulnya perempuan itu lebih banyak pahalanya Bu. Ya, perempuan terkadang dari pagi sampai sore sibuk aja. Entah itu melayani suaminya, masak lah, nyuci lah. Belum lagi buat ngedidik anak-anak. Itu kan pahala melulu tuh Bu. Ya, ibu ngedidik anak-anak, nyuapin anak dan yang lainnya. Emang nggak pahala? Pahala itu semua. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Ya. Asal satu aja, yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan siapa? Allah. Tapi terkadang Bu, keikhlasan itu diuji sama Allah Bu. Ketika ibu berusaha bakti sama suami, ternyata suaminya ya melakukan sesuatu yang membuat hati ibu sakit gitu. Apa kata ibu ke suami? Oh, saya udah capek-capek berbakti sama kamu, ternyata kamu malah menyakiti hatiku. Wah, ibu tahu nggak Bu? Ucapan itu bisa membatalin amal Bu. Kenapa? Karena itu namanya mengungkit-ungkit kebaikan kita. Sedangkan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain yang kita berbuat baik kepadanya, batal itu amalannya. Allah mengatakan apa dalam surat Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalanmu dengan mengungkit-ungkit. Tuh, jangan diungkit-ungkit Bu. Ibu merasa sudah banyak berbuat baik sama suami, gara-gara suami menyakiti hati ibu langsung diingat-ingetin. Saya kan sudah berbuat baik, sudah capek-capek saya, ternyata kamu begitu. Waduh, batal. Jadi sudah berapa tahun ibu berbakti sama suami? 2 tahun Ustaz. Gara-gara ucapan itu batal, Allah tidak anggap itu semuanya. Kan rugi tuh Bu. Rugi banget. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang kedua tadi apa Bu?
ikhlas. Yang ketiga, ibu-ibu, ya, agar menjadi seorang istri yang betul-betul menghantarkan sebagai seorang remote kepada surga dan menjadi bidadari-bidadari surga. Maka ibu-ibu yang ketiga yang harus ibu perhatikan banget tuh. Apa bu? Yaitu ibu harus punya sifat lembut kepada suami ibu. Ya, lembut sama suami, lembut sama anak. Jangan kasar. Ya, tahu nggak bu? Rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan yang seperti apa? Coba dengarkan hadisnya dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihimur rifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan ke dalam hati mereka kelemah lembutan. Berarti rumah tangga yang Allah inginkan kebaikannya apa? Rumah tangga yang diberikan kelemah lembutan. Suami lembut sama istri lembut sama suami, ya, istri lembut sama anak. Nah ini ibu-ibu, nah ini ya istri kalau ngomong sama suami kasar, keras, sangat tidak baik ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu, ya, jadi usahakan ucapan ibu kepada suami dengan penuh sopan santun. Ya, walaupun memang bu ya, terkadang adat istiadat pun mempengaruhi ibu. Saya ini orang Sunda bu. Kalau orang Sunda itu kalau ngomong biasa lembut gimana gitu ya. Apa? Ibu-ibu katanya bisa geser ke belakang nggak bu? Kayaknya di belakang masih banyak yang kosong tuh. Soalnya kurang muat katanya masih berdatangan. Silakan digeser ke belakang ibu-ibu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah, maka hendaklah kalian luaskan. Jadi ibu-ibu mundur deh. Ya, silakan ibu-ibu mundur terus. Itu dipenuhi yang di belakang ibu. Silakan. Baik ibu-ibu, kalau sudah dengarkan kembali, jangan ngobrol. Sudah? Baik. Kita lanjutkan ibu-ibu. Tadi yang terakhir poin berapa? Apa itu? Lemah lembut. Yang keempat, Bu. Yang keempat yang hendaknya seorang istri memiliki sifat itu. Apa itu? Yaitu ibu-ibu, hendaklah ibu jadilah wanita-wanita yang membantu suaminya dalam ketaatan. Ya. Jadilah ibu-ibu yang membantu suaminya di dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ibu-ibu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul pernah ditanya, "Hai Rasulullah, apa sih harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah?" Ya. Apa harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang? Kata Rasulullah apa? Ya. Harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang yang pertama, lisanun dzakur, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, qalbun syakur. Apa itu? Hati yang bersyukur. Yang ketiga, zaujah salihah tu'inuhu ala ta'atillah.
istri yang shalihat yang membantu dia untuk menaati Allah. Bantu suami ibu. Kalau suami ibu malas mau pergi ke masjid, bilang, Mas, jangan sholat di rumah. Laki-laki itu yang utama di masjid, Mas. Pahalanya gede lobang. Ya. Bayangkan setiap langkah kakinya dan yang lainnya. Ibu kasih motivasi itu, ya, suami. Jangan biarkan suami itu malas-malesan sholat berjamaah, Bu. Karena Rasulullah SAW menganjurkan para laki-laki untuk pergi kemana? Masjid. Ya. Kalau ibu-ibu melihat suami, kok ya habis waktunya buat nge-Facebook aja. Ingetin tuh, Bu. Mas, kayaknya waktu-waktu kamu habis buat nge-Facebook doang deh, Mas. Apa nggak lebih bermanfaat? Yang lebih bermanfaat dari itu. Ya. Coba bantu suami untuk menaati Allah. Susah, Ustaz. Udah diingetin, nggak mau denger. Itulah memang susah, Bu, ya. Makanya Nabi SAW mendoakan, Bu. Kata Rasulullah, Bu. Rahimallahu mra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Istaiqadat minal lail. Bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam. Lalu ia bangunkan suaminya. Bila tidak bangun, diperciki wajahnya dengan air. Dan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam. Lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Bila tidak bangun, diperciki wajahnya. Ini hadis kayaknya sih kalau didengar biasa aja, tapi kalau dilaksanakan nggak biasa loh. Ibu kalau lagi enak-enak tidur dibangunin suami, mah sholat witir. Iya, nantilah gampang. Tahu dipersiki, trot aja. Rasanya gimana, Bu? Kesal nggak, Bu? Kalau ibu berkata kepada suami, makasih Mas, dibantu saya untuk sholat malam. Berarti ibu seorang wanita yang luar biasa. Ada nggak suami kalau dibangunin sama istri, Mas, sholat tahajud? Emang jam berapa? Jam 2:30. Gampang lah, nanti jam 4. Ya udah biarin aja dulu deh. 3:30 ibu bangunin lagi, Mas, sholat tahajud. Ya, emang jam berapa? 3:30. Ya, tidur lagi. Ibu bawa air, ceprot. Kira-kira suaminya ngambek nggak, Bu? Wah, kurang ngajar kau, istri yang durhaka, kan gitu ya. Nabi mengatakan di situ, semoga Allah merahmati seorang wanita yang sholat malam, kemudian ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tidak bangun, diperciki airnya. Berarti kalau suami diperciki berterima kasih, makasih ya mah dibantu untuk sholat tahajud. Ini berarti, Bu, suami istri yang saling membantu kebaikan itu. Berarti ini rumah tangga yang betul-betul mengharapkan ridho Allah. Yang tujuannya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dalam rumah tangga. Gak mudah, Bu, gak mudah. Ya. Nah ini ibu sekalian. Yang kelima, apa itu yang kelima? Yaitu supaya ibu menjadi ibu rumah tangga yang menyampaikan ke surga, ibu wajib nuntut ilmu. Harus nuntut ilmu, Bu. Ya. Duduk di majelis taklim, dengerin ceramah. Sebab ibu, ya, kalau kita nggak pernah dengerin ceramah, kita nggak pernah duduk di majelis taklim, hati kita ini bakalan gersang loh, Bu. Akhirnya lama-lama apa? Kering kerontang. Nabi mengatakan, Bu, "Mathalu ma ba'atsani Allah minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan silakan ke belakang lagi, Bu. Ke belakang lagi, masih kosong di belakang itu. Nabi SAW bersabda begini, perumpamaan apa yang Allah utus aku berupa ilmu dan hidayah seperti air hujan yang menimpa tanah. Lihat, Bu, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ilmu itu bagaikan air hujan, sedangkan hati itu bagaikan apa? Tanah.
Kenapa ilmu itu bagaikan air hujan? Karena Bu, air hujan itu menghidupkan tanah. Kira-kira kalau tanah nggak dihujani Bu ya, selama setahun kering nggak Bu? Kering, Masya Allah. Pepohonan mati. Ya. Tapi kalau air hujannya, curah hujannya cukup, apa yang terjadi Bu? Tanah pun jadi subur. Demikian pula hati kita, kalau kurang kadar menuntut ilmunya, tetap aja kering. Apalagi kalau enggak. Tapi kalau kita rajin nuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim, ya, maka itu Ibu yang akan menyebabkan apa Bu? Hati kita akan subur. Hati kita akan ya mengenal Allah. Makanya kehidupan hati itu Bu, tak mungkin hati kita hidup kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jadi jangan lepas dari menuntut ilmu. Jangan sekali-kali Ibu berkata, saya udah cukup menuntut ilmu. Emang Ibu udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Masya Allah udah 10 tahun, sudah hafal berapa juz? Nggak hafal-hafal sih. Ya. 10 tahun ngaji udah berapa hafal hadis? Nggak ada sih Ustaz, cuma duduk doang. Bu, ya. Jangan sampai Bu ya. Kita ini dengan banyaknya menuntut ilmu itu menyebabkan kita pertama jadi apa? Mula bukannya tambah takut sama Allah, tapi malah tambah apa? Tambah sombong, tambah keras hatinya, merasa dirinya lebih banyak, lebih lama ngajinya, lebih wah kayak gimana gitu Bu. Gak bagus Bu. Ya. Kalau ibu-ibu atau kita semua menuntut ilmu, ternyata ilmu itu malah melahirkan kesombongan di hati kita, itu tandanya ilmu tidak bermanfaat Bu. Ya, tapi ingat Bu ya, di zaman sekarang ibu-ibu, yang namanya menuntut ilmu juga harus hati-hati Bu. Ya, jangan sembarangan. Sekarang itu orang Syiah banyak, orang liberal banyak. Orang sekarang kan semua orang ngomong masalah agama. Ya. Sementara Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, apa kata Bu? Inna min asyratis sa'ah an yutamasul ilmu 'indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir? Ada dua penafsiran para ulama tentang al-asagir. Yang pertama, al-asagir adalah orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang. Yang kedua, al-asagir adalah ya, yang dangkal ilmunya walaupun tua umurnya. Iya Bu, maka dari itu Ibu, ya, kita dalam menuntut ilmu itu harus pilah dan pilih. Nggak ada istilah dalam menuntut ilmu dari siapa saja. Nggak bisa. Bedakan antara menerima nasihat dengan menuntut ilmu. Menerima nasihat dari siapa saja, silahkan. Kalau ibu dinasihatin sama pemabok, kamu jangan mabok-mabokan ya, terima. Bener kok. Kalau ada setan bilang ke ibu, kamu sebelum tidur baca ayat kursi supaya dilindungi dari setan. Terima nggak Bu? Terima. Makanya kan disebutkan dalam hadis Bu ya, bahwa Abu Hurairah ya ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr Bu. 3 malam berturut-turut didatangi setan. Dan di setiap malam itu Abu Hurairah menangkap setan itu. Tapi dilepasin lagi karena kasihan, karena dia beralasan saya orang miskin. Abu Hurairah nggak tahu itu setan. Di hari yang ketiganya, apa kata dia? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan suatu bacaan, kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi hari. Apa itu kata Abu Hurairah? Yaitu baca ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bu? Shadaqaka wa huwa kadub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa
orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Enggak tahu ya Rasulullah, kata Hurairah. Kata Rasulullah, itu setan. Ya. Ketika setan mengucapkan kata kebenaran, diterima, Bu? Tapi apakah Rasulullah menyuruh Abu Hurairah belajar ke setan? Enggak kan? Berarti ini beda antara menuntut ilmu dengan menerima nasihat. Kalau nasihat tuh siapa saja, kalau memang itu isinya benar, ambil. Tapi kalau kita bersimpuh nuntut ilmu, nggak boleh kepada sembarangan orang. Harus yang pertama orang-orang yang benar-benar kuat keilmuannya, Bu. Yang kedua lurus ya akidahnya. Jangan sampai akidah yang nyimpang tuh, Bu. Jangan sampai ibu belajar sama orang Syiah, tahu tuh orang Syiah, liberal. Ya, kalau di Jakarta banyak orang liberal, Bu, yang mengatakan katanya agama semua sama. Ya, bahkan terkadang profesor, Bu. Bayangkan mungkin ibu pernah melihat ada seorang profesor di Metro TV bilang begini, Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Profesor loh, Bu. Mungkin ibu tahu siapa dia? Iya. Rasulullah katanya nggak dijamin masuk surga. Aduh, ini profesornya dikemanain ini? Dikemanakan ayat Allah inna a'tainakal? Apa artinya? Sungguh kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sebuah sungai yang ada di surga yang paling tinggi. Berarti Rasulullah berdasarkan ayat ini sudah dijamin pasti masuk surga. Kata dia apa? Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Aduh. Musibahnya lagi profesor ini berkata apa, Bu? Ya, di sebuah salah satu televisi. Jilbab tuh nggak wajib. Ya. Benar, Bu. Ya. Katanya jilbab itu nggak wajib. Yang penting tuh dijilbabin hatinya. Kan bingung, dijilbabin hatinya pakai apa coba? Kalau di hatinya dijilbabi pakai iman, pasti dia akan berjilbab kan, menaati Allah kan gitu. Ini bilangnya jilbab nggak wajib, ya Allah, ya Rabbi. Gimana coba umat nggak rusak kalau begini, Bu, yang dijadiin panutan? Ya, hati-hati, Bu. Makanya kita dalam menuntut ilmu tuh harus pilih dan pilih. Supaya kita tidak tersesat jalan. Berhati-hati ibu-ibu sekalian. Ya. Jangan sampai ibu-ibu yang menganggap, wah kalau udah masuk TV pasti itu ya ulama, belum tentu juga. Ya. Ulama itu siapa yang menguasai Al-Quran, menguasai apa? Hadis, menguasai ilmu-ilmu alatnya, ilmu hadisnya, ilmu usul fikihnya, menguasai bahasa Arab dengan seluk-beluknya, dan menguasai sisi tata cara mentarjih ketika terjadi perselisihan para ulama. Nah itu ulama baru, Bu. Nah ini ibu sekalian. Tapi Bu, kalau nuntut ilmu jangan cuma satu guru doang, Bu. Salah, Bu. Sebab kalau ibu nuntut ilmu satu guru aja, biasanya si ibu bakal fanatik tuh sama guru. Pokoknya kalau nggak Ustadz Anu nggak mau, aduh salah, Bu, seperti itu. Lihat, Imam Bukhari gurunya 1080. Imam Abu Hatim gurunya 3000. Maka dari itu ibu ya, perbanyak guru. Tapi semua guru-gurunya kuat nih ilmunya, bagus manhajnya, yang akidahnya. Supaya apa? Lurus keyakinan ibu-ibu. Lurus akidahnya. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi yang kelima adalah menuntut ilmu. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau nuntut ilmu duduk di majelis taklim seminggu berapa kali, Bu? Hah? Ada seminggu sekali? Hah? Seminggu 2 kali? Hah? Seminggu 2 kali? 3 kali? Hebat. Saya katakan seminggu 3 kali udah hebat, Bu. Soalnya para sahabat di zaman Rasul cuma seminggu sekali. Ibu sudah seminggu 3 kali. Saya katakan hebat. Iya.
Tapi ingat Ibu, ya, sekali lagi Bu, saya mau ingetin Bu. Kalau ilmu itu Bu, jangan hanya sebatas di kepala Bu. Ilmu itu yang terpenting teraplikasikan dalam kehidupan. Tuh. Ya. Allah mengatakan apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke surga karena amalanmu. Allah tidak mengatakan masuklah kamu ke surga karena ilmumu, bukan. Tapi Allah mengatakan karena amalanmu. Artinya amalan itu yang bisa memasukkan kita ke surga, karena ilmu yang tidak diamalkan justru menyeret ke neraka. Amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima. Berarti kita wajib nuntut ilmu dan kita wajib mengamalkan ilmu. Ingat Bu, ya. Ketika Ibu menuntut ilmu, usahakan semaksimal mungkin ilmu-ilmu yang sudah Ibu gali itu Ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tahu nih bahwa ngerumpi itu nggak boleh. Kadang kan masih asyik aja ngerumpi. Kalau udah ngomongin orang, wah, asik banget Ibu ya. Tadinya sih muji-muji, ya. Itu orangnya bagus ya, gini-gini. Tahu-tahu ada yang ngomong gini, tapi. Nah, kalau udah tapi, aduh hati-hati deh Bu. Ini bahaya Bu. Ya. Coba kita amalkan ilmu kita ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini yang kelima. 5 perkara ini sangat ibu butuhkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya. Yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga apa? Lemah lembut. Keempat apa? Yang keempat apa? Apa Bu? Membantu suami dalam ketaatan. Yang kelima? Menuntut ilmu. Nah, cukup 5 ini buat Ibu. Asal diamalin Bu ya. Karena untuk mengamalkan 5 ini juga nggak mudah tuh Bu. Ya. Kemudian Ibu, pembahasan selanjutnya Bu, yaitu ada sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kita loh. Penting banget, bahkan super penting. Apa itu Bu? Dan tempatnya adanya di sini nih. Tempatnya adanya di mana? Di sini, bukan di sini, tapi mana? Di sini. Apa itu? Akidah. Keyakinan kepada siapa? Allah. Ibu tahu, tanpa akidah kita tidak akan beramal. Ibu pakai jilbab, kenapa? Karena saya punya akidah, keyakinan ada neraka. Saya takut masuk neraka. Ya, saya ingin mengharapkan ridho Allah. Allah yang memerintahkan saya masuk untuk berjilbab, menutup aurat. Saya ingin masuk surga. Ya kan Bu? Rupanya Ibu melakukan itu karena ada akidah kan Bu? Ya. Keyakinan. Ibu taat sama suami, Masya Allah. Ya. Ibu tetap berbuat baik pada suami karena mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Akidah. Tanpa akidah, kita tidak akan bisa beriman kepada Allah, Bu. Makanya kata Aisyah, Bu, dalam riwayat Bukhari, adalah ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka terlebih dahulu. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina. Mungkin kami tidak akan meninggalkan apa? Perzinahan. Tapi yang pertama kali turun tentang akidah dulu Bu. Tentang surga, tentang neraka, tentang siapa pencipta langit dan bumi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau akidah itu sudah tumbuh, maka menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya Bu, ini sangat urgen. Akidah dalam rumah tangga kita sangat kita butuhkan akidah. Ibu tidak akan bisa sabar kalau ibu tidak punya akidah Bu. Bisa.
Ya, ibu ketika sakit sabar. Kok ibu waktu sakit sabar banget sih bu? Saya sih mengharap wajah Allah saja. Tuh kan akidah. Ya. Ketika ibu berusaha cari rezeki, tawakal sama Allah, nggak pernah putus asa. Tuh kan akidah. Tuh akidah tuh bu semuanya bu. Makanya ingat bu ya. Jadi masalah akidah tanamkan dalam rumah tangga. Ibu punya suami Ustadz gimana ya? Suami saya kok ngerokok aja kerjaannya ya. Jangan pertama kali ibu dakwahkan, mas, bang, jangan ngerokok, nggak bakalan tinggalin tuh rokok bu. Berat. Apalagi kalau sudah kecanduan yang namanya rokok, waduh, susah. Tapi apa? Jadikan dia dulu takut kepada Allah, takut kepada neraka. Kenalkan dia tentang Allah, siapa dia. Itu dulu deh. Insya Allah kalau akidah itu tumbuh, rasa takut kepada Allah muncul, rasa cinta kepada Allah ada di hati. Mudah, Bu, mudah. Ya. Makanya Ibu, jangan tergesa-gesa dalam mendakwahi suami. Kalau memang qadarullah Ibu punya suami yang ternyata masih susah. Ya. Jangan tergesa-gesa kalau Ibu kita harus bertahap tuh dalam mendakwahi suami Bu. Kalau memang qadarullah suami Ibu masih susah. Ustaz, suami saya ini gimana ya? Sholatnya susah. Ya, udah begitu ya suka begadang malam, kalau malam itu jam 12, jam 1. Gimana ya? Oh, berarti perbaiki dulu sholatnya. Biarin, yang penting sholatnya bagus dulu Bu. Sebab nanti kalau sholatnya udah bagus, insya Allah amalan yang lain ikut. Karena Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh, Masya Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi inilah bekal kita di dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada kita istiqomah ya. Dengan istiqomah itu kita ya bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, saya lebih senang memperbanyak pertanyaan. Silakan ibu-ibu ada yang mau banyak nanya, barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang belum terjawab misalnya. Ada yang mau nanya, silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Pak di Majelis Taklim. Hanya sholat sunat isyraq itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Sholat sunat apa? Isyraq. Iya. Pahalanya sama dengan umroh. Bagaimana caranya Pak? Tolong diterangkan pada kami. Iya. Ada sebuah hadis, memang terjadi perselisihan para ulama hadis ini sahih atau dhaif. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang menghasankannya karena jalan-jalannya. Nabi bersabda begini, idza shalla rajul fi jama'atin, apabila seseorang sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, lalu ia duduk di tempat duduknya, yadhkurullah ta'ala, dia terus berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma, kemudian ia sholat 2 rakaat. Maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Tuh. Jadi syaratnya satu apa? Sholat subuh berjamaah. Yang kedua apa? Berzikir. Sampai kapan? Terbit matahari. Kemudian sholat setelah matahari agak tinggi, jangan pas terbit ya. Karena kalau pas terbit haram hukumnya. Ditunggu, kemudian agak tinggi, baru sholat 2 rakaat. Maka pulang membawa haji dan umroh. Tapi ingat Bu, ini hukumnya sunnah saja. Jadi Ustadz, saya nggak perlu haji dan umroh dong. Buktinya dengan itu saya dapat pahala haji dan umroh. Ngapain jauh-jauh ke sana? Enggak, bukan itu maksudnya Bu.
Maksudnya adalah asal pahala niatnya, bukan pahala haji dan umrohnya secara ketika kita berhaji dan umroh. Bukan itu. Maka dari sini ibu-ibu sekalian, ini Nabi memberikan motivasi kepada kita untuk banyak berzikir setelah sholat subuh tuh Bu. Karena memang waktu subuh sampai matahari terbit itu waktu yang paling utama untuk berzikir. Tapi ingat sekali lagi, kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka didahulukan yang mana? Yang wajib. Faham Bu? Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, waktu kita sholat kan salah satu doa yang paling mabrur yaitu di sujud. Di sujud betul. Ya. Apakah boleh bahasa Indonesia tapi dalam hati atau harus bahasa Arab atau arti dari bahasa Arab? Iya. Saya masih bingung Pak Ustadz yang mana. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Fa amma sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kata Nabi, adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Nabi menyuruh kita Bu memperbanyak berdoa di saat sujud. Sedangkan Allah tahu di antara hambanya ada yang bisa bahasa Arab, ada yang nggak bisa. Dan Allah mengatakan Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka silahkan ibu berdoa dengan bahasa Indonesia. Diucapkan iya. Saya pernah tanya langsung ke Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh, kalau ada orang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, boleh nggak berdoa di waktu sujud pakai Indonesia? Boleh. Diucapkan Syekh? Iya, diucapkan. Dilafazkan. Di dalam hati aja. Enggak, dilafazkan, enggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau mencukupkan diri dengan doa-doa Rasul, udah bagus banget Bu. Enggak hafal ibu ya? Iya, maka kalau enggak hafal ya gimana lagi? Ya, maka silahkan. Itu boleh insya Allah. Masih ada yang nanya? Silakan, sampingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja. Bekerja di mana Bu? Saya bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, jadi pagi-pagi itu ya namanya ibu rumah tangga, saya siapkan semua dulu keperluan anak, suami, bekal segala macam, baru saya berangkat kerja. Nah, Ustaz, kami itu ketemu biasanya sore deh ketemunya. Jadi Terus anak-anak sama siapa Bu? sekolah semua, Ustaz. Sekolah. Jadi pulang kerja baru saya jemput anak-anak. Oh iya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kalau sore saya gampang marah, mungkin karena udah capek kerja. Betul. Nah, jadi kalau anak-anak rewel sedikit saya langsung marah. Pasti. Nah, jadi pertanyaannya Ustaz, tadi saya memang agak terlambat. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya punya rasa sabar yang luar biasa gitu? Ustaz. Suami ibu kerja juga? Bekerja juga. Sebagai apa? Wira swasta. Masya Allah. Suami ibu penghasilannya gede nggak Bu? Kalau dibilang alhamdulillah tercukupi lah semua Ustaz. Alhamdulillah. Begini Bu. Pertama, sebetulnya seorang wanita yang lebih baik sih di rumah. Itu yang lebih baik. Karena Allah mengatakan begini. Ya, dengerin. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di mana? Rumah-rumahmu. Kata para ulama, wanita boleh bekerja dengan syarat. Syarat yang pertama memang dibutuhkan. Syarat yang kedua, tidak bercampur baur dengan laki-laki di tempat kerjanya sehingga menimbulkan fitnah. Yang ketiga, tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau terpenuhi syarat ini, silakan. Kira-kira terpenuhi apa enggak? Kalau misalnya ibu bilang, suami saya wira swasta dan sudah tercukupi semuanya, aduh Bu, alhamdulillah. Apalagi ibu, ya. Kalau menurut saya, kalau saya boleh usulkan, mendingan ibu di rumah aja.
ya, ngurus anak, fokus, ya. Tapi kalau memang ternyata ibu nggak bisa ninggalin juga, tipsnya yang pertama, ya, berusahalah ibu semaksimal mungkin untuk menghindari ikhtilat lah, campur baur dengan yang bukan mahram, nggak boleh. Apalagi kalau misalnya ibu suka safar tugas sama laki-laki yang bukan mahram, wah ini nggak boleh banget bu, haram. Ya, segera ibu bertakwa kepada Allah. Lagian bu ya, kita hidup di dunia berapa tahun sih? Setelah itu kita meninggal dunia. Ya, yang kita harapkan kan surga. Memang untuk mendapatkan surga sudah saya sebutkan nggak mudah, butuh perjuangan, butuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi ibu, ya, itu yang pertama bu. Gimana caranya supaya saya nggak marah-marah kalau sore-sore Ustadz? Marah itu banyak sebab. Bisa jadi sudah sebutin capek. Saya kalau pulang kerja saya pasti marah-marah sama anak. Iya, karena capek. Makanya saya bilang pasti. Kalau orang sudah capek, pikirannya pengen istirahat. Kalau anak-anak rewel pasti marah. Iya. Maka ibu di saat itu ibu berpikir gimana caranya ibu kerja nggak capek. Iya. Karena ibu pilih mana? Pilih anak apa pilih kerjaan gitu kan? Iya. Pendidikan anak lebih besar nggak bu? Lebih besar daripada pekerjaan. Coba bayangin kalau tiap sore anak dimarahin. Apa nggak takut ibu nanti anak-anak jadi durhaka sama orang tua? Iya. Orang tua yang sering memarahi anak, khawatir nanti udah gede anaknya marahin orang tua. Karena ia belajar dari orang tuanya seperti itu. Makanya ibu, ketika ibu mau marah, ibu berpikir 2 kali lipat. Kalau saya marah, apa manfaatnya? Apakah marah memberikan solusi? Enggak. Apalagi kalau anak masih kecil dimarahin. Waduh, itu bahaya banget bu untuk kondisi ya kejiwaan si anak. Maka dari itulah ibu-ibu ya, wanita, ibu, Allah menciptakan wanita dari mana? Dari tulang rusuk. Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Maka dari itu wanita jadilah tulang rusuk, jangan dari tulang punggung. Ya, itu ibu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada ibu untuk bertakwa kepada Allah. Amin. Ustadz, bagaimana ibu-ibu yang menaati suami tapi suami udah meninggal? Ibu jangan berpikir menaati suami atau berbakti kepada suami itu ketika hidup suami aja. Enggak. Suami sudah meninggal pun ibu bisa berbakti. Caranya apa? Doain. Doakan suami, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah. Ya. Yang kedua, maafkan dosa-dosa dia waktu dia masih hidup kepada ibu. Ya. Yang ketiga, bayarin utangnya. Kalau dia meninggalkan apa? Utang. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan karib kerabatnya. Ya, itu termasuk berbakti kepada apa? Suami. Ya, itu bu. As, apa tuh as? Saya sedikit paham bahasa Inggris ibu. Kalau as, s-nya 2 itu artinya apa coba bu? Pantat. Iya. ASS itu bahasa Inggris artinya pantat. Jadi kalau ibu bilang as pantat, saya jawabnya waas saja deh.
Ustadz, bagaimana seorang ibu yang karakternya cerewet, tapi hatinya baik, Ustadz? Apakah bisa menjadi wanita solehah, Ustadz? Bagaimana cara merubah karakter yang tidak baik tersebut? Emang, Bu, ada sebuah penelitian orang barat sana, Bu. Kenapa sih wanita lebih banyak ngomong daripada para laki-laki? Ternyata wanita itu dalam satu hari dia harus berbicara sekian ribu kata. Sebab kalau tidak seperti itu dia akan mudah stres. Katanya begitu. Orang barat sih yang ngomong. Ibu, iya. Cerewet dalam kebaikan tuh bagus. Yang nggak bagus itu cerewet dalam perkara yang nggak bagus atau nggak ada manfaatnya. Kalau ibu cerewet sama suami gara-gara suami nggak sholat, bagus. Kalau ibu cerewet sama anak gara-gara anaknya terlambat sekolah terus, bagus. Memang harus cerewet kalau seperti itu. Yang susah itu kalau cerewetnya apa? Nyebelin. Ya membuat suami marah dan yang lainnya nggak bagus. Kata Nabi, dengerin nih hadisnya, Bu. Ya. Ab'adu minni majrisan. Orang yang paling jauh kedudukanku nanti di hari kiamat, siapa tuh? As-sarsarun, yang banyak bicara, cerewet. Ya, al-mutafaihikun, yang sombong. Jadi, Bu, ya, usahakan ibu jangan cerewet dalam perkara yang tidak baik, Bu. Kalau ibu mau cerewet, cerewetlah dalam kebaikan. Cerewetin tuh suami supaya sholat berjamaah. Cerewetin tuh anak biar dia disiplin belajar. Harus itu kalau cerewet seperti itu. Ya. Ini cerewetnya kalau suami pulang cari nafkah ternyata dapat duit dikit, cerewet. Mas, kok cuma segini dapatnya? Aduh, itu namanya istri yang tidak qanaah, sabar. Nah itu, Bu. Ya jadi cerewet itu tergantung ibu cerewet ngapain. Ya. Ya. Ustaz mau tanya, bentuk ketaatan seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya gimana? Ya udah nggak ada kewajiban lagi atuh. Kamu juga udah cerai. Itu namanya bukan Jadi ibu nggak ada ketaatan lagi sama dia. No, bukan suami. Ya. Ustaz, terkadang saya berkata kasar kepada suami karena suami suka nonton video porno. Sudah saya nasihati secara baik tapi selalu ia diulang, akhirnya saya berkata kasar. Dan saya tahu perbuatan ini adalah pertanyaan saya, bagaimana cara menasihati yang benar? Amalan apa yang menebus dosa kepada suami? Bu, berkata kasar, kalau ibu berkata lembut nggak ada manfaatnya dan terpaksa berkata kasar ternyata ada manfaatnya, silakan. Kalau memang ada manfaatnya. Kalau ternyata dikasarin tetap aja nggak berubah, malah berantem, itu namanya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Berarti bagaimana ibu sudah saya sebutin tadi, Mas. Caranya coba deh cara yang lain, Mas. Anterin apa sih kajian. Biar suami ngaji dulu. Biar suami mau duduk di majelis taklim. Anterin apa? Tuh ada kajian Ustadz bagus tuh. Ya, daripada kamu nonton yang enggak, kamu anterin lah di majelis. Ini majelisnya malaikat loh, bagus. Gimana caranya, Bu, supaya suami itu menuntut ilmu? Ibu tahu nggak? Si Kaisar YKS tuh, si Raja joget. Ya. Yang dulu pernah ada di Trans TV, Sesar. Tahu kan Sesar? Tuh Raja joget tuh. Dari mana dapat hidayahnya, Bu? Gara-garanya istrinya bilang gini, Mas, anterin apa saya ke kajian. Tadinya kata Sesar, saya malas-malesan. Pas kajiannya Ustadz Syafiq Baslama. Duduk dia di situ, dengerin, kok bagus ya. Lama-lama malah ngaji. Sekarang dapat hidayah.
tadinya jago joget, gara-gara itu. Rupanya hidayah berasal dari istrinya. Istrinya bijak di dalam apa? Ya, mengajak suami. Ya. Lihat ibu, berapa banyak bu, gara-gara istri, suami banyak yang menjadi dapat hidayah. Karena ternyata istrinya itu sabar. Istrinya Masya Allah. Jadi ini ya. Jadi ibu kalau misalnya punya suami kayak gitu, coba ibu cari jalan bagaimana yang terpenting suami ngaji dulu. Duduk di majelis taklim. Ini yang paling penting. Sebab kalau suami sudah mau duduk di majelis taklim, mengejar mendengar kajian dan yang lainnya, insya Allah itu akan ada tumbuh mulai keimanan di hati. Insya Allah. Ibu nggak usah suruh pun dia akan tinggalkan dengan sendiri. Iya. Nah itu ibu ya. Jadinya kita memang harus bagaimana berpikir semaksimal mungkin gitu dan sebaik mungkin caranya. Muslim kawin sama Kristen, kemudian cerai. Ini muslimnya wanita apa laki-laki? Ya. Apakah dia boleh masuk ke Islam untuk yang kedua kali? Seorang muslim kawin dengan Kristen kemudian cerai. Oh, mungkin muslim ini murtad kali ya. Kemudian cerai, boleh nggak masuk Islam lagi? Ya boleh banget lah. Ya. Ada sahabat yang tadinya masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi. Siapa dia? Tulaihah al-Asadi. Dia ya seorang sahabat Nabi. Ketika Nabi wafat, ngaku-ngaku jadi Nabi. Murtad. Kemudian setelah itu dia sadar, kembali masuk Islam. Nggak masalah. Ya, sangat terbuka. Islam sangat terbuka. Ya, maka orang-orang seperti ini justru kita dakwahin supaya dia masuk Islam lagi, supaya dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Dan bagaimana cara menolak berjabat tangan dengan yang bukan mahram agar yang bersangkutan tidak tersinggung? Dan siapa mahram seorang wanita? Waduh, ini panjang banget. Ibu berjabat tangan dengan yang bukan mahram nggak boleh, haram. Dengerin hadisnya. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad, bu. La an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Berarti berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram. Terus gimana dong Ustadz supaya menghindar biar dia nggak tersinggung? Ya, ya mungkin ibu bisa ketika dia gini, cukup ibu begini aja. Ya, ketika ditanya kok sekarang kamu nggak mau jabat tangan lagi sama Rasulullah, nggak boleh pak. Cuek aja. Ya, sama Rasulullah nggak boleh pak. Kamu sekarang alirannya beda ya? Enggak kok, saya ngikutin Rasulullah. Memang bu ya, untuk terkadang berkata kebenaran agak pahit dikit nggak apa-apalah. Ya. Daripada kemudian kita nggak mau dia tersinggung, akhirnya Allah yang tersinggung, kan bingung. Kalau Allah yang tersinggung neraka lah bu. Ya, ya udah kita makanya baik-baik aja kita sampaikan gitu. Siapa saja mahramnya? Mahram ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau ke atas berarti apa? Ayah, ibu ke atas, kakek, uyut, apalagi dan seterusnya. Ke bawah anak, cucu. Ke samping kakak, anaknya kakak, anak-anaknya kakak, ayah, saudaranya ayah, paman-paman ayah, itu semua apa? Mahram-mahramnya. Nah sekarang Ustadz, kalau kakak ipar mahram nggak? Enggak. Kakak ipar bukan mahram. Kalau suaminya bibi bukan mahram.
Kenali mahramnya, Bu. Ya. Saudara sepersusuan? Mahram. Pada tahun 2011, saya belum mengenal sunnah, Ustaz. Pada tahun tersebut saya mengajak suami mendaftar calon haji. Tapi suami tidak mau daftar haji. Katanya anak-anak pada sekolah masih butuh biaya. Jadi kamu sajalah yang mendaftar, saya ikhlas dunia akhirat. Akhirnya saya mendaftar sendiri tanpa suami ataupun mahram lainnya. Tahun 2013 saya tahu sunnah dan telah mengetahui bahwa wanita dalam safar harus bersama mahram. Apakah saya harus membatalkan keberangkatan saya ke tanah suci karena tanpa mahram? Terjadi perselisihan para ulama. Yang kuat insya Allah, ibu lebih baik batalkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan akhirat. Antusafir, bersafar sehari semalam kecuali bersama mahram. Nabi tegas mengatakan tidak halal. Maka dari itu, kalau ibu tidak mau ya udah, ya bilang ke suami, Mas, seorang suami itu wajib menemani istri. Kalau anak-anak tawakal Mas, insya Allah yang namanya haji itu membuka pintu rezeki. Nabi mengatakan apa? Tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wal dhunub. Ikutilah haji dan umrah dengan haji dan umrah berikutnya. Karena haji dan umrah itu bisa meniadakan kefakiran dan menggugurkan dosa. Latih haji dan umrah itu mendatangkan rezeki, justru membuka pintu rezeki. Bilang ke dia, jangan takut Mas, Allah yang ngasih rezeki. Rasulullah mengatakan haji dan umrah itu bisa meniadakan kefakiran. Bismillah, ayo kita berangkat. Kuatkan, berarti ibu harus pintar menguatkan suami hatinya. Kuatkan supaya dia mau haji. Ya, begitu Bu. Jam berapa sih sekarang? Hah? 3:45. Belum asar kan ya di sini? Oh belum. Oke. Kita menjawab pertanyaan aja ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Kepada siapa saya boleh bersalaman dari keluarga suami kakak saya? Suami kakak ibu saja, bukan mahram. Apalagi saudara-saudaranya suami. Ya. Suami kakak ibu saja, bukan mahram ibu. Dan ibu tidak boleh jabat tangan sama dia. Ya. Kepada siapa saja, saya boleh bersalaman dari keluarga istri abang saya. Istri abang. Abang punya istri gitu loh. Berarti kepada siapa tuh keluarganya mereka? Nggak ada yang boleh, itu bukan mahram semua. Karena nggak ada hubungan keluarga. Ustadz, dengerin nih Ibu. Pada waktu kapan sebenarnya jari telunjuk itu diacungin, diangkat? Apakah pada waktu menyebut at-tahiyatulillah atau pada waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa jari itu diangkat di saat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Yang ada adalah hadis-hadis secara umum bahwa Nabi apabila tahiyat isyarat. Apabila beliau duduk, idza jalasa litahiyah asyara bisabbabatihi, kata sahabat. Adalah Nabi apabila duduk untuk tahiyat, beliau berisyarat.
Berarti setiap kita duduk untuk isyarat, langsung berisyarat. Itu menunjukkan bahwa isyarat itu dimulai dari awal tahiyat sampai akhir tahiyat. Ya. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Yang mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang paling kuat. Allahu a'lam. Ya. Ustaz, apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah? Wah, bagus nih, Bu. Ada sebuah hadis riwayat Tabrani, Bu. Nabi SAW pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah wa ma hiyal a'mal wa ma hiya ahabbul a'mali ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu fi qalbi mu'min. Kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang mukmin. Au tadfa'u anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Au tadfa'u anhu kurba, atau kamu hilangkan kesusahan hidupnya. Wala an amshi'a ma'a akhli fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Aku berjalan bersama saudaraku atau temanku untuk kebutuhannya lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara ibu yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Enggak ada kan? Ternyata kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada apa? Itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Berarti, Bu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu di saat kita bantu orang yang susah, memasukkan kegembiraan di hatinya. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana sikap saya terhadap suami yang selalu berbuat maksiat, Ustadz? Berzina, minum arak, berjudi. Sementara kalau dinasihatin selalu ribut. Apakah saya berdosa kalau akhirnya suami saya cuekin? Sholat nggak, Bu? Pertama, Ibu, kalau Ibu memang masih bersabar, mau sabar dengan dia, Ibu harus berusaha untuk mendakwahi terus dan dakwahi terus. Tapi kalau Ibu sudah nggak sabar, maka syariat Islam mengizinkan Ibu untuk minta cerai, nggak masalah. Bayangkan kalau imam Ibu yang menjadi pendamping Ibu, hidup Ibu, ternyata orang yang seperti ini, Ibu. Kan musibah. Tujuan rumah tangga apa sih, Bu? Mendapatkan keridhaan Allah. Maka dari itu Ibu, ya, kalau memang Ibu masih mau sama dia, ya udahlah, Ibu berarti sabar dan terus memberikan nasihat dan doakan. Saya, Bu, diceritakan di tempat saya sana, Bu, ya, ada seorang alhamdulillah dia pengusaha, dia ngaji. Itu istrinya cerita, kebetulan istrinya memang bekas pramugari, ya, alhamdulillah udah ngaji. Dia bilang, "Ustaz, suami saya dulu itu, ya Allah Ustaz, kalau pulang malam jam 3, matanya dalam keadaan merah, mabuk. Setiap seperti itu tiap malam. Terus kok sekarang bisa suami ibu udah ngaji gitu?" Ya, alhamdulillah saya berusaha. Yang pertama, saya setiap sholat tahajud selalu mendoakan suami. Ya Allah, berilah hidayah suami saya. Setiap tahajud saya terus minta sama Allah supaya suami saya dikasih hidayah. Ya. Yang kedua, saya tetap berbuat baik dan berbakti kepada suami semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah ternyata karena kesabaran dia, keuletan dia, ini si suaminya ini alhamdulillah udah ngaji. Saya tanya ke suaminya, "Kok kamu sekarang
udah ngaji, gimana ceritanya? Iya, ini Ustadz dari supir saya nih. Kok bisa dari supir? Iya. Iya. Jadi kalau saya tiap pergi ke kantor, dia nyetir radio Roja. Tuh. Pertama-tama saya sebel, kesel. Tapi lama-lama dipikir-pikir, benar juga ya. Alhamdulillah, dari situlah pintu hidayah terbuka. Makanya Bu, memang butuh kesabaran aja sih. Untuk terus mendoakan, mengingatkan. Ya. Tuh Bu. Apakah syarat-syarat safar? Berapa jarak yang dianggap safar? Bolehkah melakukan jarak 1 jam untuk menuntut ilmu? Terjadi perselisihan para ulama tentang jarak safar menjadi 40 pendapat. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan ada sekitar 15 pendapat. Ya. Di antaranya, saya tidak akan sebutkan semua. Yang pertama, pendapat mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disebut safar kalau 80 km. 80 km itu batasannya. Berdasarkan hadis, tidak halal wanita pergi safar sehari semalam. Sehari semalam perjalanan onta ya sekitar 80 km. Sehingga pada waktu itu kata Imam Syafi'i itu adalah jarak. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak diberikan jarak. Yang terpenting ya keluar kota, ya keluar batasan apa? Kota sekitar 3 mil sudah dianggap safar. Berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi SAW apabila keluar kota sejarak 3 mil atau 3 farsakh, beliau mulai mengqashar sholat. Juga Nabi pernah keluar dari Madinah ke Dzul Hulaifah. Padahal kota Madinah ke Dzul Hulaifah hanya 10 kilo. Ternyata di Dzul Hulaifah beliau mengqashar sholat. Juga penduduk Mekah ketika pergi ke Mina, ketika haji bersama Rasulullah, mereka mengqashar sholat. Padahal antara Mekah dan Mina hanya 12 kilo. Sebagian orang mengatakan, Ibu, bahwasanya hal ini dikembalikan kepada adat istiadat. Karena tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kemana? Kepada adat istiadat. Kalau di adat istiadat setempat misalnya sekian, berarti ya segitulah yang menjadi patokan. Yang terpenting patokan kita adat istiadat. Nah sekarang di tempat ini berapa? Ada nggak istiadat? Apa kebiasaannya Bu? Hah? Ada nggak? Di Sidimpuan ini berapa? Nggak ada kan? Iya. Nah ketika kita kembalikan kepada adat, nggak ada adat Ustaz. Gimana tuh? Berarti kapan saja ibu safar, itulah safar. Tanda safar apa? Tanda orang safar tuh biasanya ibu siapin pakaian, pakai baju dan yang lainnya. Siap-siap safar, ada bekal. Ya. Ustaz kalau saya pergi naik pesawat ke Medan, kemudian pulang lagi sorenya, cuma bawa kartu ATM, ya itu kartu ATM namanya persiapan safar. Ya. Maka itulah safar Ibu. Maka kalau misalnya Ibu ya keluar dari Sidempuan menuju mana ya? Kalau sudah keluar kota menuju suatu tempat ya, nggak terlalu jauh ya, sekitar 20 kilo. Tapi di situ Ibu mempersiapkan safar. Berarti Ibu sudah masuk safar, wallahu a'lam. Ustaz, batas waktu sholat Isya sampai jam berapa? Pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Bukan sampai ke subuh, bukan. Berdasarkan riwayat Muslim, Nabi mengatakan, wa sholatul Isya ila nisfil lail. Dan sholat Isya itu hanya sampai pertengahan malam. Hadisnya riwayat Muslim, Bu, sahih. Ini menunjukkan ibu bahwa sholat Isya itu hanya sampai pertengahan malam. Jadi kalau ibu bilang begini, saya sholat Isyanya nanti aja jam 2 sekalian tahajud. Nggak boleh. Karena jam 2 sudah lewat tengah malam. Maka dari itu ya, ibu ya wajib sholat Isya sebelum pertengahan malam.
Suamiku seorang yang awam. Kita udah ajak belajar ngaji, sholat jamaah ke masjid, duduk di majelis taklim, tapi masih belum berhasil juga, Bu Ustadz. Apalagi ya usahanya. Ibu emang udah berapa tahun sih ngedawain suami? Udah berapa kali Bu ngedawain suami? Nabi Nuh 950 tahun, Ibu. Ini baru sekali, 2 kali aja udah bingung. Ya. Ibu harus ngedawai itu harus sabar, Bu. Barangkali suami dapat hidayah setelah ke-200 kali ibu ngasih nasihat. Kita nggak tahu. Makanya ibu-ibu ya, jangan punya sifat cepat putus asa dalam berdakwah. Dalam berdakwah itu harus punya sifat apa, Bu? Ya, jiwa besar. Kita insya Allah harapan kita panjang, mudah-mudahan. Ya, kalau sekarang belum berhasil, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Terus dakwah, jangan bosan, terus dakwah. Ustaz, istighfar setelah sholat itu apakah astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim? Yang benar cukup astagfirullah saja. Karena Nabi mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta yal dal jalali wal ikram. Dan inilah yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak perlu ditambah astagfirullahaladzim, Bu. Jadi cukup astagfirullah saja. Ustaz, sebenarnya pakaian yang syar'i bagi wanita itu gimana ya Ustaz ya? Yang terpenting pertama menutupi seluruh tubuh, tertutup tubuhnya. Yang kedua tidak boleh tipis. Yang kedua tidak boleh ketat. Ya. Yang ketiga tidak menyerupai orang kafir. Yang keempat, pakaian itu tidak dihias-hias bermotif-motif sehingga menarik para laki-laki. Karena Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita memperlihatkan hiasannya. Berarti masukkan dalam hiasan di sini semua yang sifatnya hiasan. Ya, perhiasan, ya. Maka kalau ibu pakai baju lebar sih, bagus sih, tapi dihias-hias jadi kelihatan cantik banget. Wah, ini jadi tidak bagus juga. Ya. Ibu tahu nggak, Bu? Jilbab artinya apa, Bu? Jilbab artinya apa? Kok pada diam sih? Jilbab itu bukan kerudung. Salah besar kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu kerudung. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Dalam surat An-Nur tuh, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah para wanita yang mengulurkan kerudung-kerudung khimar sampai ke dada-dada mereka. Jilbab itu bukan kerudung, salah besar. Jilbab itu pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab tuh. Ya. Jadi selama ini kita salah kaprah dalam memaknai apa? Jilbab. Jadi gara-gara salah kaprah ada orang pakai jilbab tapi pakai celana pensil. Tahu nggak Bu celana pensil? Ya kayak gitu. Kata dia apa? Kan Allah hanya mewajibkan jilbab. Iya, jilbab itu apa? Jilbab itu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Nah itu jilbab. Ya Bu ya. Jadi pahami makna jilbab dengan benar. Saya sebagai PNS gimana dong Ustadz? Ya berusahalah semaksimal mungkin untuk pakai baju PNS tapi tidak ketat, tetap longgar, tidak tipis, masih bisa diusahakan Bu, insya Allah. Ya. Apa hukumnya pajang foto di medsos kalau perempuan? Jangan, bahaya. Kenapa Bu? Ya, karena wajah wanita itu sumber fitnah Bu. Wajah wanita itu sumber fitnah. Makanya ibu-ibu jangan suka yang
apalagi sambil selfie gitu, selfie. Jangan. Ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu kalau mau di medsos ya gambar foto sapi kayak apa kayak. Jangan sengaja. Ya. Nggak boleh ibu, karena wajah wanita itu sumber fitnah. Ya. Kita mengajak jamaah mengamalkan as-sunnah. Ternyata ada di antara kaum ibu tidak mau nerima dan disebar-sebarkan ke kaum bapak pengurus masjid tempat pengajian, hingga pengurus masjid mengumumkan ibadah yang kita ajarkan itu disebut sesat. Kita sakit hati Ustadz. Jadi di antara kita yang mengajak tentu membicarakan bapak-bapak tersebut karena sakit hati. Itu termasuk ghibah nggak ya Ustadz ya? Bu, jangan kita karena sakit hati akhirnya malah menjelek-jelekan orang. Karena maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Kalau ibu tidak dituduh sesat, nggak masalah. Yang menuduh itu yang akan bahaya nanti di hari kiamat. Nabi bersabda apa, Bu? Man qala li akhihi ma laysa fihi adkhalallahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala au kama. Siapa yang menuduh saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, Allah akan masukkan ke dalam radghatal khabal. Apa itu radghatal khabal, Bu? Itu nanah dan darahnya penutup api neraka. Sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya. Kalau ada orang, Bu, mengatakan ibu sesat, padahal ibu jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama, yang bahaya bukan ibu, dia. Karena dia menuduh kita dengan tanpa ilmu, tuduhan tanpa bukti, dan yang lainnya. Ya sudah, dia yang dosa. Jangan ibu balas dengan ngerumpiin dia, ngegibahin dia. Akhirnya apa? Skornya sama, 1-1. Salah besar. Justru kalau ibu dijelek-jelekin orang, kalau ibu disesat-sesatkan orang, ibu berkata dalam hati, alhamdulillah dapat pahala dari dia. Kalau saya, Bu, alhamdulillah paling sering dijelek-jelekin di internet, Bu. Wah, macam-macam tuduhan sama saya itu, Bu. Karena banyak yang tidak suka sama saya. Iya. Saya sih nggak mau nanggepin, percuma ditanggepin. Mereka yang jelek-jelekin saya, justru saya kasihan sama dia. Di hari kiamat nanti gimana? Ya, maka dari itulah ibu-ibu sekalian. Jadi hati boleh sakit, benar sakit hati, tapi tetap harus dengan apa? Dengan ilmu. Jangan sebatas sakit hati, jangan. Semua dengan ilmu. Kalau ibu dituduh sesat, nggak susah kok, ibu datangi bapak tersebut. Bilang kepada dia, Pak, saya dengar bapak mengatakan kami sesat ibadahnya. Bisa nggak bapak membuktikan kesesatan kami di mana? Gampang kok. Kalau dia bilang, kamu ibadahnya begini. Maaf Pak, kalau saya bisa membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama gimana? Mana dalilnya? Ini ilmiah kan? Kita bantah nih dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan Imam Syafi'i misalnya apa para ulama. Bapak tahu nggak kalau ini masalah perselisihan ulama, Bapak nggak boleh memaksakan pendapat orang di atas satu pendapat, Pak. Kewajiban kita melihat mana yang paling kuat dalilnya. Nah, coba Bu, daripada ibu di belakang ngerumpi, kesal-kesal terus, nggak menyelesaikan masalah. Ya, berarti ibu harus selesaikan masalah dengan apa? Bijak. Coba ibu, ya, yang ini bapak-bapak yang nuduh sesat ini, ya, coba ibu datengin, atau ibu telepon, atau ibu hubungin. Caranya gimana? Supaya dia paham, dan kita minta kepada dia, di mana letak kesesatannya. Bilang ke dia, kami Pak, siap dikritik, kalau kami salah, kami siap kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran bagi kami segala-galanya. Begitu Bu. Ya, karena kan di radio juga sering Bu,
Ada orang nyuratin ke radio, sesat kamu, gini. Ya kita sih nggak mau peduli, paling kita jawab aja, kalau situ menuduh kami sesat, tolong buktikan kesesatan kami di mana. Kalau memang itu sesat, kami siap untuk taubat dan rujuk. Mudah kan Bu? Ya, itu saja. Jadi kalau malah ibu kesel di belakang doang, wah apa aja deh Bu. Hatinya panas terus, kesal terus. Akhirnya kita malah berbuat dosa juga, kan nggak bagus. Iya. Hukum pakai cadar gimana Ustaz? Terjadi perselisihan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, cadar itu wajib. Iya. Mereka berdalil dengan pertama, bahwasannya bagian wanita yang memfitnah itu justru wajahnya, kata mereka. Kemudian juga adanya dalil-dalil bahwa para sahabat dahulu memakai cadar. Sementara mayoritas ulama dan pendapat jumhur bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ya. Dalilnya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Di antaranya Nabi ketika berkhutbah Id di hadapan para wanita, di situ diceritakan ada seorang wanita yang kemudian melemparkan antingnya, kata Bilal, dan wanita tersebut pipinya kemerahan. Di situ Bilal mengatakan pipinya kemerahan, berarti dia tidak pakai cadar. Berarti itu menunjukkan bahwa pakai cadar itu tidak wajib. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Iya. Kalau di Indonesia pendapat, kalau ibu pernah dengar Kiai Haji Hashim Asy'ari, ibu, pendiri Nahdlatul Ulama, itu justru beliau pendapatnya wajib hukumnya cadar. Iya. Nah itu ibu-ibu. Jadi ibu jangan nganggap cadar itu ekstrim. Cadar itu teroris, enggak. Ya, cadar itu memang diajarkan oleh Nabi SAW. Buktinya para sahabat banyak yang pakai cadar. Jadi yang pakai cadar, ya jangan merasa diri yang lebih baik. Yang nggak pakai cadar juga jangan mencemooh orang yang pakai cadar. Ya. Bagaimana hukumnya seorang muslimah yang sudah berhaji tapi pakaiannya ketat, celananya ketat, tapi berjilbab? Itu mah bukan jilbab atau Bu. Karena kan jilbab bukan kerudung. Ya. Jilbab itu apa? Baju kurung yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab. Berarti kalau pakai pakaian ketat, celana ketat, bukan berarti dia pakai kerudung tapi nggak pakai Nah gitu. Kalau dikatakan kok kamu nggak pakai jilbab, oh saya pakai kerudung kok, itu kan kerudung. Jilbabnya mana? Loh, emang jilbab apa? Jilbab itu baju kurung yang lebar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab. Kalau orang Indonesia nyebutnya jubah. Iya. Itulah jilbab. Apa sih amalan kita untuk anak sudah meninggal dunia dan dia sudah dewasa? Banyak-banyak doakan, Bu, supaya Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Ustadz, suami saya bekerja di bank konvensional. Saya sudah mengingatkan suami bahwa itu riba. Bagaimana posisi saya sebagai istri? Secara saya sudah sarankan agar suami resign. Ini yang nanya orang Jakarta ya. Ini gaya bahasanya ke orang Jakarta banget. Ibu, kalau ibu sudah nasihatin suami supaya keluar dari bank, ternyata suami nggak mau keluar. Sementara ibu pun nggak punya pekerjaan yang halal. Maksudnya nggak punya kerjaan gitu. Maka ibu, saya berikan solusi. Pertama, ibu bilang ke suami, Mas, sini gajinya saya mau kumpulin buat modal usaha. Ibu kelola sehingga menjadi usaha yang halal. Misalnya ibu kelola untuk menerima jahit. Ya.
Walaupun modalnya haram, nggak masalah, karena ini terpaksa. Karena apa? Terpaksa. Maka ibu kelola itu, ya gajinya suami untuk usaha yang halal. Nanti kalau usaha maju, nah modalnya yang haram tuh dikeluarin, Bu. Misalnya ibu modalnya 10 juta. Setelah diusaha, maju, omsetnya sekarang per bulannya misalnya 50 juta. Berarti 10 juta itu yang jadi modal keluarin. Alhamdulillah udah, berarti ibu halal semuanya. Kalau saya tidak bisa, Ustadz gimana Ustadz? Gak pandai saya berusaha dan yang lainnya. Maka Bu, yang dosa siapa? Suami. Adapun ibu memang sudah kewajiban suami untuk apa? Menafkahi. Ibu tahu nggak Bu? Uang itu jadi haram, uang riba jadi riba karena apanya? Karena transaksinya. Karena pada asalnya uang itu halal tidak Bu? Gara-gara ada transaksi yang mengandung riba jadi riba. Maka kalau uang riba ditransaksikan dengan cara yang sesuai syariat, jadi boleh lagi tuh Bu. Contoh, kalau ibu dikasih hadiah sama saudara ibu yang kerja di bank. Ini hadiah buat kamu 10 juta. Sama saudara ibu yang kerja di mana? Di bank. Banyak ulama mengatakan nggak apa-apa, terima aja. Kenapa? Karena hadiah itu halal dalam Islam. Dosa buat siapa? Dia yang dosa. Karena apa? Karena tidak bolehnya itu karena adanya transaksi. Beda kalau hartanya memang haram dari aslinya. Seperti harta hasil mencuri, merampok. Ini nggak boleh. Tapi kalau harta itu jadi haram karena transaksinya, maka dengan diputar dengan transaksi yang halal jadi halal. Maka ibu, ya, kalau ibu terpaksa gimana lagi Ustadz, saya kan nggak bisa makan kecuali dari suami. Ya udah makan aja dari gaji suami, ya, sesuatu yang mencukupi, cukup. Lebih dari itu nggak usah. Tapi itu kalau bisa ibu putar jadi usaha yang halal, itu bagus. Ya. Bagaimana hukumnya menyogok? Wah ini Bu, dilaknat Bu. Nabi SAW sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Tuh lihat. Ya. Dilaknat. Tidak ada sogokan dalam Islam tuh besar Bu, dosanya Bu. Terlaknat pelakunya. Ya. Katanya sudah masuk waktu asar, sudah cukup. Baiklah ibu-ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.